Sejarah orang-orang soleh memang harus dimaklumatkan supaya orang itu masih ingat Allah dan Rasul. Jadi saya sering baca di kitab-kitab awwalu hadaddin al-i'lam. Pertama agama ini muncul karena dimaklumatkan. Sehingga Rasulullah ketika rawuh dawe Gua Hira, beliau pertama itu naik Gunung Sofa terus memaklumatkan kalau beliau itu nabi dengan semangat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, Habib Ja'far dengan segala keterkenalan majdzubnya, beliau ngendikan tuh mesti diulang-ulang syahadat wali-wali yang sudah kabundut. Mungkin kalau Anda dengarkan itu mungkin biasa. Mungkin karena tidak wali, itu yang jelas itu. Kedua ada ahli fikih. Tapi kita-kita yang ahli fikih itu ngerti. Wali-wali yang sudah kabundut kalau nggak disebut lagi ya lupa, apalagi artis. Cuma Habib Ja'far caranya seperti itu. Beliau sering memberi hadiah Fatihah. Karena orang sekarang itu belanja demi belanja gambarnya artis, lihat film dan apalnya tokoh-tokoh film sampai yang di luar negeri juga hafal. Tapi wali-wali yang sudah kabudut dah hafal. Nah, semangat beliau menyebut itu ada filosofinya. Itu yang nggak wali pasti tidak paham, yang nggak ahli fikih yang nggak paham, malah gremeng kadang. Bulan baleni maksudnya ini serabakat soleh lah yang seperti ini, semoga tobat kan. Jadi itu ada teorinya. Quran sendiri ceritanya juga yang diulang-ulang. Jadi itu ada filosofinya. Itu kan sama dengan semua kiai meskipun monoton selalu bilang wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kata ajmain ini penting karena ciri khas ahli sunnah itu menghormati semua sahabat. Kata wa alihi juga penting karena ciri khas ahli sunnah itu menghormati alun nabi. Makanya kata Basim Asy'ari wa nuhibbu ahlal bait wa nu'azzimu ahlal bait wa nu'azzimu jami'a ashabi Rasulillah. Ciri khas kita ahli sunnah adalah menghormati ahlul bait, memuliakan ahlul bait dan menghormati semua sahabat. Jadi kalimat ini seakan-akan diulang-ulang wa ala alihi washabihi ajmain, tapi ini maklumat sebuah akidah, maklumat sebuah ciri khas. Lah nanti kalau bangun makom juga diniati gini, ini maklumat bahwa bangsa kita menghormati wali, menghormati habib, bukan gagah-gagahan terus seperti itu ndak. Ma'adzallah min dzalik itu ndak akan, tapi sebagai ikon kita bangga, kita tabahi kalau dalam bahasa Arab dengan eksistensi Habib Ja'far. Jadi saya beberapa kali dengarin beliau ketika dengan Pak Jokowi, dengan Gus Ali, dengan Mbah Mun, terus terakhir dengan saya di sini kenangan saya. Itu harus difekihkan. Jadi ketika beliau kesini biasanya dikawal dari Mapolda. Dari Mapolda kemarin saya juga melihat acara pemakaman. Saya pas itu baru datang dari Situbondo. Jadi semua itu harus difekihkan. Sehingga dalam fikih misalnya dijelaskan ketika Nabi nyurati raja-raja itu ila maliki qaisar, ila malikir rum, ila qaisar. Itu kata ulama-ulama, Nabi itu ngakui jabatan dunia. Buktinya raja-raja juga oleh Nabi dipanggil malik, dipanggil apa? Raja. Jadinya Nabi kerso, ngakui eksistensi hukum yang sedang apa? Yang sedang berlaku. Ya tentu tidak, yang tidak yukhalif, ya tidak bertentangan dengan syariat. Jadi saya mohon pilihan-pilihan beliau dekat dengan Kapolri, Presiden, atau dekat dengan Umaro, jangan ditafsirkan macam-macam, tapi tafsirkanlah bahwa semua ingin kita ini baik-baik saja, baik urusan yang terkait ulama maupun terkait apa? Umaro. Dan itu yang diihyai seperti itu, al-ulama wal umaro tau aman. Ulama dan umaro itu saudara kembar, saling melengkapi. Saya sebagai kiai itu juga gak bisa bayangkan berantas narkoba dengan penyelundupan seperti itu. Yang punya otoritas itu polisi. Kita gak bisa membayangkan kan seperti pemerkosaan, penggarungan, pembunuhan itu gak bisa membayangkan kalau gak ada apa. Nah anggap saja Habib Ja'far itu ikrar bahwa kita ini butuh negara. Lah bahwa kita di sana sini ada kekurangan baik di aparat negara maupun di kita ya sudah al-insan makhluk khata'. Tapi kaidah kita dalam fikih itu ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Jadi kalau tidak bisa ideal jangan ditinggalkan sama sekali. Kita bernegara pasti tidak ideal, tapi kita butuh kekuatan untuk melawan penjahat, kekuatan untuk melawan pengedar narkoba, kekuatan yang bisa menangkap pemerkosa. Nah, kekuatan-kekuatan itu adanya di kepolisian. Sama kita butuh kesejahteraan, ben ono sing mikir menteri keuangan, Menko apa.
Kita butuh kesehatan, ya ada yang mikir, yaitu Menteri Kesehatan. Karena kalau sing mikir kiai terus bentuknya kadang-kadang itu kayak rondo jimat gitu. Nah sing ra tepak terus rondo dukun gitu. Jadi repotnya kesehatan kalau yang mikir kiai itu nak tepak ya donga, nak ra tepak ya rondo gitu. Nah, jadi ini kula suwun sekali, saya mohon semohon-mohonnya sama keluarga Habib Ja'far, utamanya sama Habib Umar Al-Mutahhar yang beliau lama sekali di situ, sama benderanya Habib Ridho Khirit ya. Habib Ridho Khirit. Saya tahu banyak beliau karena memang saya termasuk orang yang mencintai beliau. Coba tafsir-tafsir fikih ini kita hidupkan supaya enggak ada tafsir yang macam-macam gitu. Jadi boleh saja. Iya gimana? Kalau saya ya kan mendingan jenengan kan mungkin kalau berfirman itu terlalu sibuk. Jenengan punya orang yang bisa menulis sejarahnya. Jenengan yang mengkoreksi. Oh ya, saya yang pokoknya yang bagian fikih insya Allah saya ikut bikinnya nanti. Itu lebih bagus. Jadi versi-versi yang tadi kayak beliau dekat dengan Pak Jokowi, jangan dilihat karena Pak Jokowi presiden top, bukan, dengan Pak polisi pun, dengan camat pun, atau dengan rakyat kecil pun beliau. Jadi ini semuanya dalam konteks. Saya bersaksi ya Mbah Mun. Banyak orang bilang Mbah Mun sudah ya para wong presiden kan keren. Mbah Mun ditamoni KUA itu ya hormat. Ditamoni polisi, tentara yang kopral pun hormat. Cuma orang-orang hasut ngiranya agak tunggale nak para kebek presiden. Tapi kita kan bersaksi sebetulnya kan dengan siapapun beliau juga hormat. Jadi jadi nanti istilahnya kalau di buku sekarang itu testimoni. Jadi nanti yang kesaksian Habib Umar monggo, bikin monggo. Tapi nanti semua itu dikawal secara fikih. Karena kalau dikawal fikih ini awet. Saya beri contoh ya betapa pentingnya fikih. Rasulullah SAW itu kalau dahar itu sering di luar rumah. Dan cara dahar itu enggak priayi menurut ukuran orang-orang priayi. Orang priayi itu kalau dahar kan dinampan terus pakai sendok. Nabi itu dahar kayak umumnya orang. Tapi itu dianalisis sampai ada orang lewat tuh ini ngaku Nabi kok cara makan seperti itu. Tapi kata ulama-ulama itu penting sekali. Karena Nabi jadi Nabi setelah kecelakaan orang seperti Nabi Isa dituhankan. Jadi Nabi Isa itu saking sempurnanya, saking lembah lembutnya, justru kecelakaan dianggap Tuhan. Sehingga trauma dari itu Nabi itu saurip-uripe, sak gesang-gesangnya menunjukkan kalau dia seorang manusia. Nate sholat patang rokaat itu kali rokaat, ditakdir dilupakan sama Allah. Supaya kelihatan basariahnya. Jadi ini harus dibaca secara fikih. Sama misalnya kita melihat orang alim allamah atau habib wali kok mangan ning warung. Itu bentuk penghormatan pada wong cilik. Tapi kalau yang nafsiri orang yang gak ngerti fikih, dianggap ngonak dan murah agak apa dianggap beda bakule ribet kan. Jadi penafsiran ini penting sekali. Nah, akhirnya ulama-ulama kenapa Nabi dahar di depan umum? Bahkan Nyon Sewu pernah juga di depan umum Nabi itu dimarahin orang. Dimarahin orang macam-macam. Nabi ya sabar. Sampai beberapa kali dimarahin. Tapi akhirnya orang itu sungkem terus iman. Ini orang Yahudi. Saya membaca alamat Nabi ada di kamu semua. Kecuali satu yang belum saya jumpai. Yaitu ketika dimarahin, dimaki-maki, nambah-nambah khilmannya. Sifat sayangnya, sifat sopannya. Dan sekarang saya temukan sifat itu pada Anda. Maka asyhadu alla ilaha illallah wa anna kamu Rasulullah. Jadi fikih ini harus dibaca. Seorang lagi fikih ini harus dibaca. Sehingga ketika Nabi lupa sholat duhur hanya 2 rakaat, Nabi dawuh ma kuntu ansa walakin unassali as-sunnah. Saya sebetulnya enggak lupa. Tapi saya ditakdir lupa supaya kalian tahu ketika lupa harus melakukan apa. Jadi lupanya Nabi itu berkah bagi kita semua. Saya sering nyontohkan tuh sholat qadha. Normalnya sholat qadha itu tidak wajib karena batas waktunya sudah habis. Kalau kita tangi turu 12:30 sekolah SMP kan sudah gak mungkin sekolah, jatahnya sudah habis. Normalnya qadha itu tidak wajib. Karena yang namanya sholat subuh ya antara 4:30 sampai jam 6 misalnya. Waktu itu habis kan harusnya kan sholatnya juga habis. Karena malaikat bagian nyatet sudah tutup buku kan. Itu ibarat kita mau nabung sudah jam 4, jam 5 kan. Bank sudah tutup. Tapi barokahnya Rasulullah nanti ditakdir qadha. Saya ada bilang qadha, ditakdir qadha subuh.
Dan ternyata Nabi sholat. Terus jadi pelajaran bahwa qadha itu wajib. Nah, jadi Nabi itu dalam kondisi yang seakan-akan Nabi kok qadha, itu aja berkahnya. Lah kan Nabi gak pernah qadha. Mungkin ulama-ulama pertama kayak Izan mesti berpikir musuhnya qadha gitu. Mesti berpikirnya begitu, karena nah, contoh yang terakhir sekaligus ini pengalaman fikih. Semua ketika tawaf itu jalan. Tapi Rasulullah itu naik unta. Itu kalau orang nggak seneng Nabi atau nggak ngerti fikih, anak buah kon mlaku dekne enak-enakan lenges-lenges numpak unta. Tapi baru kayak para penafsir fikih akhirnya diketahui bahwa tidak termasuk syarat sahnya tawaf harus jalan. Buktinya Nabi naik unta. Akhirnya kita pakai kursi roda punya dalil, yang agak sepuh pakai skuter punya. Coba kalau dulu Nabi jalan kaki, akan dikira syarat sahnya tawaf harus jalan kaki. Jubah juga gitu, bibitin jubah, baju hem kayak gini. Itu dulu semua tabiin kalau sholat tuh pakai pakaian resmi, pakai jubah, pakai gamis. Kalau Indonesia mungkin pakai hem resmi. Itu Jabir bin Abdillah datang ke masjid, jubahnya dicopot, serbannya dicopot, dicandel loh ya. Terus sholat pakai sarung satu, akidan bena torofaihi ala atiki, sarungnya dicancang begini, kayak orang-orang kuno di kalung loh. Terus ketika dikomplain sama tabiin, ungzuru ila sahibi Rasulillah, ini sahabatnya Nabi kok sholat seperti itu. Terus beliau marah. Saya bersaksi Nabi pernah sholat seperti saya ini. Akhirnya barokahnya itu orang tahu batas minimal aurat, yaitu mabena surah. Andai kan semua sholat mulai dulu jubahan pakai gamis, pakai hem, akan dikira syarat sahnya harus seperti ini. Tapi barokahnya itu orang yang pakai celana seperempat ngisore dengkul pasangon atau pas apa di sawah bisa sholat karena memenuhi syarat. Jadi itu hebatnya Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau dengan standar gamis imamah yaitu kondisi terbaik karena pakai pakaian ketika pakai sarung diikatkan juga kondisi terbaik karena itu maklumat ilmu bahwa ini standar minimal untuk satrul aurah. Itu hebatnya Nabi. Pas pakai pakaian resmi ya adnal halat, pas pakai pakaian paling minimal juga a'lal halat. Jadi kemana pas pakai a'lal halat ya a'lal halat, pakai adnal halat juga a'lal halat. Jadinya Nabi ketika pakai kamis, pakai imamah juga kondisi terbaik karena pakai pakaian. Ketika Nabi hanya pakai sarung satu dan menutupi aurat juga kondisi terbaik karena sebagai maklumat secara ilmu bahwa itu batas. Jadi apa? Nabi ketika sholat juga kondisi terbaik. Ketika dahar juga kondisi terbaik karena dahar Nabi memaklumatkan aku ini mau terima Nabi ora pangeran. Nah, jangan sampai Nabi dahar terus Nabi kok begane ngemil, tidak bisa. Nabi dahar sekaligus memaklumatkan nafyul uluhiyah bahwa saya tidak Tuhan. Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi Isa. Nah, di sini hebatnya Quran ketika nyifati Nabi era Rasulullah, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Jadi makanya saya sering dengar Habib Ja'far kecilnya sering main layangan, sering dolanan ayam. Itu menurut saya filosofinya orang tuh tidak perlu bagian nunggu punya alpat tabungan miliatan. Cacilek dolanan pitik ya seneng. Butuhnya dunia ku syukur, syukurnya dolanan pitik ya dolanan pitik. Tapi tidak iso judu. Intinya itu bisa kok ditafsirkan secara wafak. Nabi itu kalau ada sahabat dolanan manuk ya seneng. Ya Umair mafa'alan nukher cuma manuk piye jem. Aku tak cilik itu. Jadi cobalah ini ditafsirkan tadi secara fikih supaya hal-hal yang basyariah itu menjadi makna yang luar biasa. Kayak tadi Nabi itu menunjukkan basyariahnya. Tapi itu bagus karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa yang gara-gara pesonanya terlalu magis, bablasan dianggap Tuhan. Tapi Nabi enggak, kayak umumnya orang. Dahar ya kayak umumnya orang, cara berpakaian ya kayak umumnya orang. Kadang-kadang ya dineng bojone sak wulan, macam kayak umumnya orang. Tuh masyhur itu Nabi. Ini amang kesuwen ya setahun nih. Nah, setahun kesuwen ya ana riwayate. Jadi saya ingin lah. Makanya beberapa ulama setiap nulis sifat wajibnya Nabi itu mesti apa? Sifat wajibnya papat, misalnya mukhalif papat, mesti menetapkan satu sifat jaiz. Ini ku al-a'rad al-basyariyah. Nabi juga punya sisi
kemanusiaan. Tapi ini menjadi luar biasa karena bentuk perlawanan terhadap nafyul uluhiyah, bahwa seorang nabi nggak boleh dituhankan. Ini penting sepenting-pentingnya. Makanya ketika Nabi wafat, saya ulang lagi, ketika Nabi wafat, itu Sayyidina Umar kurang dekatnya sama Rasulullah, kurang pinternya Sayyidina Umar. Ketika Nabi wafat gak terima dia. Mangqala inna Muhammad qad mata qata'tu unuqah. Siapa yang bilang Muhammad mati tak bunuh. Innama huwa yunaji rabbah kama yunaji Musa rabbah. Beliau sedang munajat. Marah-marah. Lah orang mau gak bilang kapundhut gimana wong nyatanya cara lahir kapundhut. Akhirnya Abu Bakar datang, terus Umar dileraikan dengan dibacakan ayat afa immata wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa immata ukutilang qalabtu. Jadi ketika Nabi kapundhut dengan cara yang wajar, itu juga mendapat derajat yang setinggi-tingginya, karena itu bentuk maklumat juga bahwa beliau adalah tidak Tuhan. Andai kan Nabi kabudut kayak Nabi Isa diangkat ke langit, juga bisa saja jadi tragedi di Tuhan kan, dan beliau itu orang paling nggak ingin dituhankan. Jadi semuanya ini spesial itu. Apa semuanya ini? Jadi yang biasa saja itu spesial. Nah, tapi ini kalau yang ngendikan tidak ahlul fikih, tidak ahlul hadis. Nabi kok kabudutnya biasa sih, sakjane keren diangkat ning langit kok Isa. Lha iki umat yang perlu ditobatno, paham nggih? Justru Nabi kabudut biasa ini menjadi luar biasa karena di situ tidak terjadi nafyul uluhiyah. Jadi begitu juga nanti tentang Mbah Mun, Habib Ja'far, Mbah Arwani, Mbah Munawir, tokoh-tokoh yang basaria ini harus dijadikan ahwal yang luar biasa. Jadi misalnya kancanan wong cilik ya bentuk penghormatan pada wong cilik, kancanan wong gede ben ora hasud. Kadang ya ana wong gelem kancanan wong cilik tok ora gelem kancanan wong gede. Dikira zuhud aroi jebule hasud. Banyak enggak yang seperti itu? Banyak banget tuh. Ada sing kancanan wong gede tok mau wong cilik. Ya ternyata sombong betul. Lah ini beliau-beliau ini teladan betul. Jare Habib Bidin ya Ja'far dolanan manuk perkutut ya suwen, dolanan pitik ya suwen. Artinya beliau-beliau itu orang yang gampang syukur. Orang kok senengnya ketika di istana saja tuh ketemu presiden saja, enggak. Ya jadi kalau suwun nanti saya ikut bantu testimoni ya. Saya itu yang spesial fikih lah ya. Jadi supaya sesuai porsi masing-masing. Jadi nanti Habib Umar sesuai pengalaman beliau, itu juga Habib Ridho Khirid pengalaman beliau, nanti Amang juga bantu terutama ya Bidin. Dari saya mohon semohon-mohonnya semua ini ditafsirkan menurut kapasitas fikih menurut kapasitas fikih. Karena perilaku Rasulullah SAW andai kan tidak ditafsiri fikih yo repot. Misalnya tak ceritani donga mara kuburan yo barokah rodok suudzon. Nabi itu giliran di Aisyah keluar. Karena garwane Nabi banyak dan yang cantik juga banyak, ada Zainab, ada Sofia. Aisyah itu cemburu, ditututi pikirannya itu ke yang lain. Ternyata Nabi itu mau bagi. Semua bagi terus Nabi ngintikan assalamualaikum darokah. Jadi itu riwayat berdasar cemburu, berdasar rodok suudzon. Tapi barokah itu ada riwayat assalamualaikum darokah mu'minin. Terus akhirnya Aisyah balik, oh jebule ngono to, ya sik aman. Jadi sholat tahajud juga gitu. Betapa Rasulullah itu orang yang luar biasa. Ketika sare jatah ning Aisyah, kenangannya Aisyah hatta massa jildi jildah. Tapi Aisyah yang cantik itu perawan. Aisyah itu saya senang sekali ketemu engkau. Corong Jawa lagi seranjang dengan beliau. Tapi apa pamitnya Nabi? Ya zani putune kudu niru ya kowe. Dari ini ata'abbadu li rabbi. Aku keiha, aku tak ambek pangeran. Dari ini ata'abbadu li rabbi. Terus sholat. Ya dikira Aisyah sholatnya rakaat. Ternyata sholat tuh sampai subuh. Padahal ngarepe Aisyah, ngarepe Saudah banyak penafsirnya. Ini di depan Aisyah. Dan pas rukun, perlu dicatat pas rukun. Nah sama tahajud kan pas dineng. Sekali rukun serang arah tahajud kan. Ini pas apa ya? Pas rukun. Pas Aisyah, tidak Saudah. Mana Aisyah terus entek. Aku seayu ning ngene ditinggal sholat asik sampai subuh. Makanya protes deh. Ngapain kau begitu ya Rasulullah? Qad ghafara wa laka ma taqaddama min dzambika ma. Jadi aslinya orang niat takok. Ya rada niat protes. Nabi jawab afala akunu abdan syakur.
Jadi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua perilakunya itu hebat. Tapi Nabi nanti kalau lihat santrinya main tahajud terus yo ngamuk. Innali ainika haqqan wali zaujika. Kok ngono cung bojomu yo duwe hak ngene. Jadi kayak apa? Jadi saya mohon jadi Nabi ketika adnal halat kayak pakaian tadi, pakai sarung dilipatkan itu namanya adnal halat, pakaian paling mini. Tapi itu secara ilmu menjadi a'lal halat karena menjadi ilmu bahwa pakaian aurat batasnya satu aurat hanya segitu. Andai kan Nabi selalu pakai jubah dan selalu pakai hem resmi, akan dikira syarat sahnya sholat harus sesempurna itu. Ya, saya ulang lagi ya, jadi ingat ya, Nabi ketika memilih adnal halat itu hakikatnya tetap a'lal halat. Jadi ketika Nabi biasa-biasa saja, tetap ini secara fikih hasilnya luar biasa. Karena di sini ada maklumat hukum. Ya begitu juga Nyon Sewu ketika Nabi lupa, sanukriuka fala tansa illa masyaallah. Andai kan Nabi tidak pernah lupa, Nabi kan pernah zuhur 2 rakaat. Terus beliau kondur setelah di pintu, ada sahabat yang agak kurang peradaban karena masih baru lah. Aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah, ini sholat model qasar apa memang kau lupa? Sahabat-sahabat yang terpelajar Abu Bakar Umar kan tidak berani matur. Nabi masih jawab, kullu dzalika lam yakun, itu tidak ada semua. Hanya Nabi kembali ke mihrab. Afakun maqala hudul yaden. Tadi yang dikatakan hudul yaden apa benar? Iya ya Rasulullah, engkau tadi sholat 2. Sahabat yang kayak kula mun seneng. Wah ini sholat duhur model baru, berarti mulai besok 2 rakaat dianggap nasah mansuh. Makanya kita tidak tanya karena inginnya itu memang nasah mansuh. Tapi apa yang terjadi? Nabi terus takbir nambahi 2. Semenjak itu diketahui kalau sholat lupa, ya sudah tinggal nambah jumlah yang dia lupa. Jadi lupanya saja barokah. Jadi semua yang dilakukan Nabi lupanya saja barokah. Ditakdir kodok saja barokah. Termasuk dicurigai bojo, dikiting sampai itu ya barokah. Akhirnya ditemukan assalamualaikum daraqaumim mu'minin wa inna insyaallah bikum. Dan itu akhirnya yang jadi dalil tahlil. Saya punya kitab namanya itu Tajul A'ros fi Qutbi Habib Soleh bin Abdillah Al-Attas. Itu diantara dalilnya orang tahlilan atau baca Quran di kuburan. Itu dalilnya itu hadis itu. Hadhihi kalimatun ghairul Quran. Ini kalimat tidak Quran, yaitu assalamualaikum daraqaumim. Dan kalimat ini tanfaul mayyita. Karena Nabi tidak mungkin ngendikan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kalau kalimat yang tidak Quran saja tanfaul mayyita, manfaati ke mayit, apalagi kalimatul Quran. Lagi-lagi barokah. Padahal itu peristiwanya dikit tadi. Dicurigai tadi. Jadi begini. Suatu saat Nabi Ibrahim didatangi malaikat Israel, mau dimatikan, nyawanya mau diambil. Kata Ibrahim, kamu siapa? Saya Israel. Mau apa? Nyambut nyawa Anda. Jawabnya Ibrahim, kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman. Wahal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dikasih? Ini enggak masuk akal. Ini mesti kamu salah. Israel, kamu pasti salah. Ya mungkin saja karena enggak pernah ngaji di pelosok. Malaikat Israel enggak pernah ngaji berat bahasa. Jadi mungkin salah. Enggak pernah ngaji ihya, apalagi khataman. Kalau sampean khataman tidak pernah ngaji. Itu lebih buruk lagi, itu buruk sekali. Itu buruk sekali. Itu menurut saya itu kredit, itu bahaya itu. Nanti saat tes, saya itu khatam ihya setengah hafal. Artinya kalau sampean macam-macam tak tes. Saya pernah khatam ihya, pernah tak maknani sendiri, pernah tak maknani pakai ithaf. Terus ditambah khataman sama Mbah kula niku Gus Kausar. Jadi pengetahuan tentang ihya saya itu sempurna, sangat mendalam, sangat sempurna, berakhir di sini tadi itu. Tapi ketika Israel begitu kan bingung Israel. Jadi malaikat itu ya boleh bingung ya, sebenarnya banyak malaikat bingung. Tidak manusia toh, malaikat bingung juga banyak. Akhirnya Israel datang. Matur teng Allah, ini gimana ya Allah? Kata Khalilukar Rahman Ibrahim gini. Kata Allah, bilang saja begini. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih ketemu sing dikasih gak siap. Itu logika apa? Ini gue fasul masail bisa. Akhirnya Israel bilang,
Kata Allah begini logikanya. Takbirnya begini kalau dalam fasul masalah itu. Wa hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih enggak seneng kalau ketemu yang dikasih. Kalau enggak mau mati artinya enggak siap ketemu yang dikasih. Oh iya siap. Putus fasul masail selesai. Bisa dijual itu hasilnya nanti karena sudah putus. Jadi memang fasul masail itu penting. Saya tuh punya kitab banyak, termasuk kitab-kitab munaqasyah yang dikarang ini karena temanya Imam Ghazali. Saya punya banyak kitab Imam Ghazali dan yang saya paling suka tentu kitab-kitab debat kayak Mustasfa, terus kitab-kitab Imla. Pokoknya kitab Imam Ghazali sing ndekne ngamuk. Karena kalau beliau pas wali kutub kita niru kok GR teman. Jadi saya niru yang pas beliau marah. Saya punya kitab yang mulai min awali hatta akhiri beliau marah terus. Namanya Al-Imla fi Iskalatil Ihya. Itu memang beliau ngarang pas posisi marah. Orang bully Ihya, orang menyakiti Ihya, orang nggak suka. Terus beliau menjawab itu. Ya hater lah kira-kira gitu. Ini gaul ini bahasa ini gaul. Saya itu sebenarnya ya itu tadi. Kalau saya boleh milih takdir, saya nggak seneng beliau menjadi bahasa ya. Karena kalau neng jazil kan asli, nggak apa-apa saat azim. Ini kan Ari. Iya. Bilang. Iya, Ari itu jadi tapi ya enggak apa-apa itu takdir sudah. Karena dikatakan Ari itu min haitsu hukmud dunya. Tapi min haitsu hukmil lauhil mahfuz sudah ditulis mulai dulu. Jadi ya sudah enggak apa-apa lah. Ini juga kawak sudah ditulis di lauh mahfuz. Yang ngaji Gus Dah di Lasem yang untung dia. Yang panen kita. Iya, jadi sebenarnya yang ngaji sama Badawi itu Mbah Dah, Gus Dah itu. Tapi Gus Dah enggak jadi mantu Badawi yang panen ini dapat cucunya Badawi ini keajaiban. Enggak ikut ngaji, dapat Panen. Ini agak masalah sebetulnya dalam hukum itu. Tapi ya enggak apa-apa lah. Allah itu maha sa'atir rahmah. Jadi yang amal bahnya cucunya Iya. kebagian. Kalau katut kamat. Sehingga kalau Gus Kausar enggak pinter alfiah itu tak bully betul. Dulu Mbah Jazuli terkenal dengan alfiahnya. Saya sering diceritain Mbah Mun, Mbah Khim pamannya itu dulu ngaji di Lirboyo bareng Mbah Mun. Gara-gara kesemsem alfiahnya Gus Ali itu bandar. Itu akhirnya Mbah Khim minta pindah ke Peloso karena ingin alfiahnya Mbah Jazuli. Akhirnya Mbah Khim yang pamannya Mbah Mun yang Kiai Pondok Mus itu mondoknya di Peloso. Gara-gara kesemsem alfiahnya Kiai Jazuli. Nanti kalau orang ngaji alfiah di Peloso berkurang itu pasti salahnya Gus Kausar. Jadi dulu daya tarik alfiahnya Mbah Jazuli sampai orang sudah mondok Lirboyo itu pindah Peloso. Jangan sampai anakku mondok Gus Kausar pindah. Ini nanti bahaya itu. Saya sering ketemu beliau di Lasem, jadi saya akrab sekali karena beberapa kali. Kemarin Mbah Jamil juga di rumah saya, baru kemarin tilik haji. Mertuanya ini, mertua juga buyut saya, mbah saya. Saya teruskan ya, logika ilmu itu memang harus dibangun. Kalau ndak habis gitu. Karena sepinter-pinter sampeyan itu pasti tidak wali. Kalaupun wali itu wali yang boleh disaingi. Karena antar wali juga debat. Antar wali ya banyak yang nggak cocok. Dan itu nggak masalah. Saya berkali-kali bilang di mana-mana. Said Abdul Al-Haddad itu masyhur. Orangnya sangat khusyuk, sangat hati-hati. Sehingga kalau beliau ada tamu ditanya, kamu ngaji sama siapa? Ngaji sama Gus Kausar misalnya. Pernah nggak gurumu itu nangis pas ngajar? Nggak pernah. Oh lereni, matinya atas sih berarti. Tapi kalau Abdul Hasan Asadili balikan, kamu ngaji sama siapa? Sama Gus Kausar. Pernah senyum nggak? Pernah tertawa nggak? Nggak pernah. Lereni, berarti wong ra iso syukur katanya. Jadi Abdul Hasan Asadili itu seneng guru yang agak-agak uraan, yang sewantai, yang karena dianggap ekspresi apa? Syukur. Kalau Said Abdul Haddad nggak suka seperti koyok seradi dosa ya guyu. Ini dua kutub, ya dua kutub besar dalam tradisi wali. Dan itu nggak masalah. Saya punya kitab indukannya Imam Ghazali itu banyak, termasuk kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab karangannya Imam Haromen. Itu yang direvisi Imam Ghazali sebagai muridnya juga banyak. Imam Malik mazhab yang direvisi Imam Syafi'i juga banyak. Imam Syafi'i yang direvisi Imam Ahmad ya banyak. Bahkan Imam Nawawi ketika ngarang Minhajut Thalibin yang beliau memaklumatkan bahwa ini mukhtasar dari Muharrar. Itu beliau juga sering kritik kitab Muharrar, indukannya kitab Minhajut Thalibin. Sehingga beliau ngintikan kultu al-asoh kada, wal asoh kada.
Tapi ya tadi kama tadinu tudanu. Akhirnya Imam Nawawi ya nasibnya agak sial. Kitab Minhajut Thalibin itu digubah oleh Zakaria Al-Ansori, namanya Manhajut Tullab. Itu ya akal-akalan toh. Minhaj sama Thalibin, yang satu pakai masdar minhaj, yang satu pakai jamak mudzakkar salim Thalibin. Terus dirubah Zakaria Al-Ansori jadi Manhajut Tullab. Itu kan akal-akalan toh. Thalibin kalau dijamakkan taksir kan memang Tullab. Thalib kan boleh Tullab, boleh Thalibin. Dibully sama Zakaria Al-Ansori, wa takfiri bidzalik aulami takfiril asli kada wa kada. Zakaria Al-Ansori nasibnya baik karena setelah beliau sudah ada orang alim. Jadi tidak ada yang ngelawan kitabnya. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang alim kayak beliau mungkin jadi bully juga, berhubung nggak ada ya aman apa? Aman. Alfiyah juga gitu, kurang terkenalnya Imam Sibawayh, presidennya ilmu nahwu. Tapi Imam Ibnu Malik ya biasa bully. Kada kakhiltanihi wattisolan akhtaru ghairi ikhtaro infisolan. Ya biasa saja beliau. Padahal maksudnya ghairi itu Imam Sibawayh. Biasa beliau bilang wa'autu khafidin la ta'atfin ala dhamiri khafdin laziman qad ju'ila walisa inti laziman. Ya biasa seperti itu. Jadi kalau menurut beliau marartu bihi wa bi zaidin, tapi cara yang lain marartu bihi wa zaidin ya boleh. Wa'autu khafidin la ta'atfin ala dhamiri khafdin laziman qad ju'ila, berarti marartu bihi wa bi zaidin. Tapi cara Ibnu Malik boleh marartu bihi wa zaidin, tidak usah mengulang al-jar, huruf jar. Itu biasa dalam tradisi ilmu. Jadi senior digugat junior biasa. Tapi insya Allah bukan karena kayak Fasul Masail di sini, itu pasti karena ta'anut itu tadi. Kita wis di pendapat kok kalah kan izin terus noes sawur-awuran sithik. Lah nanti musokhai bendarani bijak muni mauquf. Aslinya campur raiso nih. Wes apa? Wes hafal ya. Karena saya jadi musokhai berkali-kali, jadi saya tak bingung wis muni mauquf. Ya. Dan ini tidak ngeritik, ini fakta. Jadi sampean tidak usah tersinggung. Tersinggung malah beneran orang udang menang. Wong kula niku udang mriki mboten pati ikhlas gara-gara sesuk kula teng Sedan. Gara-gara jual nama Gus Kausar. Waduh. Sekolah nu pengapesan ya pernah sup. Apalagi kemarin ya sering lah saya ketemu beliau di Mbah Jamil. Kalau di sana menang saya karena saya sibul bet. Pernah callnya Mbah Hamid, mertua beliau yang isi saya. Beliau mustame'. Ini takdir karma tadi. Itu bisa diviralkan. Gus Bak ngaji Ihya sama Gus Kausar. Itu nggak tahu saya itu musibah apa rahmat. Tipis. Nggak apa-apa lah, saya nikmati betul, saya nikmati santai mawon. Ini urusan ilmu. Kenapa ilmu itu harus digugat? Karena selain masalah usuluddin, ya selain masalah usuluddin dan ya, hal-hal yang mujma' alaih atau muttafaq alaih dalam fikih itu memang potensinya tidak. Asal yang gugat orang alim loh ya, jangan sekedar dosen, ora iso ngaji lho. Mesti dosen tertentu ora iso ngaji, oh iku ora istihad, iku ngawur sini. Istihad itu harus orang alim. Alim itu apal Quran, apal ribuan hadis, apal kutubus sittah, terus khatam Ihya. Maksudnya khatam dari awal ngaji sampai akhir. Kalau ben khataman lho. Ini khataman namanya bukan khatam Ihya. Wah itu jelas. Lo ora percaya tak tes. Ayo ini khataman apa khatam? Oh, langsung khataman. Ayo. Tes betul. Saya sinau Ihya itu pernah ngaji sama Mbah Mun, pernah tak manani pakai pikiran saya sendiri. Terus tak ulang lagi tak manani pakai pikirannya Said Zabidi, kitab Ithaf. Dan kita punya sanad dengan Ithaf itu dekat sekali. Ya sama lah, saya jenengan sama. Karena misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud Termas, Ki Mahfud, Ki Abdullah, Ki Abdul Manan. Abdul Manan yang mbahnya Mbah Mahfud itu mulazim sama Said Zabidi, Sohibul Ithaf. Namanya Said Murtado Az-Zabidi. Jadi sanad kita dengan beliau itu dekat sekali. Ya itu saja misalnya. Ya sama lah sanad saya Peloso Lirboyo kan sama. Sebagian tetap lewat Basim. Biasanya nak syarat jalan pintas lewat Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Tapi itu ijazah amah. Sebetulnya keren sanad mulazamah yang ngaji min awali hatta akhiri. Kalau ketemu beliau kan musim haji, aja tukum qabilna. Repot. Ya itu ya bagus lah untuk ijazah. Tapi terus ngaji kitab opo. Kadang memalukan gini, misalnya di pondok ngaji Mbak Ustadz Iqbal Jurumiyah,
Imriti sama Ustadz Nasor Imriti. Bareng kenal Syekh Yasin bin Isal, mosok jurumiyah ngajine mbek Syekh Yasin, nek sakake Syekh Yasin. Sanatem jurumiyah konti, kok Syekh Yasin. Kebayang enggak Syekh Yasin maca jurumiyah? Mergo apa ngaku muni sanate ning ndi? Ning Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal saiki alumni pondok ngojek. Sing murid dadi kiai. Yang muridnya dadi kiai kan isin nak sanate itu Ustadz Iqbal karena jadi Ustadz zaman di pondok pulang sudah ada jadi. Menurut saya itu keangkuhan harus kita sebut. Saya dulu ngajinya sama Ustadz Iqbal. Meskipun sekarang sudah ada Ustadz tapi ngajinya sama Ustadz Iqbal. Karena langsung bilang saya Yasin. Yang percaya siapa? Kebayang enggak saya Yasin ngorek jurumiyah? Enggak kebayang enggak saya Yasin? Sesuai kamu ijazah mabadik fikih juga sama saya Yasin. Sesuai primbon juga sama saya Yasin. Mbok orang itu punya akhlak sithik. Utawa tak kobilna gak ngerti ijazah apa. Ijazah apa ya? Iya, pokoknya acarane ruame ngono tok ana. Dikai mangan ngono tok kenangane. Itu lebih buruk lagi. Nah ini bukan gojlok, ini ngamuk jadi ini asli. Kalau gojlok masih baik. Jadi saya ingin sekali sanad itu terjaga. Kalau ngaji ya min awali hatta akhiri. Saya punya kitab karangannya Syekh Mahfud. Sanad beliau. Al-Mustafid lima alam minal asanid. Itu kalau cerita ketika ngaji sama Syekh Mbah Soleh Darat. Hadartu indahu tafsirul jalalain marroten. Itu min awali hatta akhirihi. Ketika beliau cerita ngaji sama Syekh Abi Bakar Sato. Hadartu indahu al-Bukhari min awali hatta akhirihi. Terus wafatani babu kada wa kada. Yang enggak ngaji juga dihitung. Terus yang ketika bab yang fatani itu saya ngaji lagi sama Syekh ini. Termasuk sama mbah-mbahnya Habib Anis. Namanya Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Karena sanad kita pasti ketemu semua di Sayyid Zaini Dahlan. Jadi yang Solo Habib Anis kan Anis bin Alwi bin Ali. Yang punya simtut Duror. Ali ini bin Muhammad ya bin Husain. Nah, itu juga mufti Syafi'iyah. Jadi insya Allah sanad seluruh Indonesia itu sama, termasuk sebetulnya Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah kan terus man ba'dahu ini terus dodak ngaji. Man ba'dahu setelah siapa itu? Mbah Dahlan dodak ngaji. Sebenarnya sanadnya sama. Dulu Mbah Dahlan itu yang ngajinya bareng Mbah Hasyim. Yang Mbah Hasyim lebih mulazamah ke Syekh Mahfud. Sing Mbah Dahlan lebih mulazamah ke Syekh Khotib Minangkabau. Syekh Khotib Minangkabau terlalu modern, beliau berafiliasi ke gerakan Muhammad Abduh. Jadi agak-agak sudah tahu gerakan Ikhwan. Sehingga Mbah Dahlan pulang ke Indonesia dengan gaya reformis yang Mbah Hasyim tetap mengikuti tradisi salaf karena beliau lebih terbentuk oleh Syekh siapa? Mahfud. Kita tahu Syekh Mahfud itu adalah murid Sayyid Abi Bakar Sato. Abi Bakar Sato itu kalau Jawa itu kira-kira ruju lah. Itu yang barep namanya Umar Sato. Said Umar Sato itu yang gurunya mbahnya Mbah Mun. Mbah kandungnya Mbah Mun dari ibunya namanya Ahmad bin Syuaib. Itu dulu mondok di Mekah muridnya Said Umar Sato. Dan itu beliau nggak pernah ngajar kitab besar. Nggak pernah ngajar Ikhya atau kitab-kitab besar. Beliau mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan. Jadi kalau muridnya nggak sanggup muhafadzah, nggak mau ngaji beliau. Makanya kita ini wajib menghafalkan. Itu sebenarnya ya korban dari tadi. Jadi muhafadzah itu bagian dari itu. Tapi ini korban baik, tentu korban baik. Cuma kritik saya pada pondok-pondok, itu muhafadzah sekarang itu menjadi syarat kenaikan kelas. Dulu itu enggak, muhafadzah itu syarat menjadi orang alim. Sekarang enggak alim pun sebenarnya muhafadzah. Akhirnya banyak yang hafalannya alfiyah hafal tapi ora paham alfiyah, sing paham ora hafal. Karena biasanya wong paham itu kan banyak analisis. Nah, saya termasuk yang bejo ya paham ya hafal. Ini syukur. Tapi saya harus lebih syukur Gus Kausar. Karena tadi wis paham apa yang ngaji abe abu. Jadi ini masih kalah saya. Saksinya banyak lagi pas ngaji. Dulu Gus Kausar pas di dalamnya bangun bilang saya gini, Gus kalau pengen ngaji jenengan, seksine mau sitok. Ini pas aku ngaji ini seksine wae. Jadi untung beliau di bangsa. Tapi tidak apa-apa, saya ikhlaskan itu bahasa saya aman. Ilmu itu harus dikritik. Sehingga dulu
ulama itu biasa tadi, saya contohkan dari Alfiyah ya, karena yang identik dengan Mbah Jazuli. Ibnu Malik itu muridnya Imam Sakhawi, beliau ahli qiraah sab'ah. Imam Sakhawi itu muridnya Imam Syatibi. Kita tahu Imam Syatibi terkenal sekali dalam dunia sab'ah. Kan Nawawi fil fikhi kira-kira. Karena yang bisa menerjemahkan sab'ah populer itu Imam siapa? Syatibi, yang punya karangan Khirzul Amani. Saya pernah belajar kitabnya Khatam. Sehingga Ibnu Malik itu terbentuk oleh qiraah sab'ah. Sehingga kalau beliau mengatakan fin nazmi wan nasris sahihi musbata, teori saya itu bisa dibuktikan baik dalam syair, maksudnya nazm di situ adalah syair, wan nasris sahih. Nasir sahih artinya qiraatu Abi Amrin. Karena qiraatu Ibnu Amrin itu mengatakan wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arhami. Kalau dibaca wal arhami artinya ada maktuf pada maktuf alih dhamir majrur min ghairi i'adatil jari, yaitu wal arhami diatafkan pada bihi tanpa mengulang huruf jar. Tapi jumhur tentu lebih keren karena jumhur ngikuti qiraah masyhurah wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arhama. Jadi jumhur memang bacanya wal arhama diatafkan ke Allah, bukan diatafkan ke bihi. Ketika Ibnu Malik mengatakan fin nazmi, saya tuh nggak pernah terencana mau ngomong ini gara-gara ini mau bully Gus Kausar ini tadi. Maksudnya mau bully tadi, dulu guru-guru kita pindah pondok ke Peloso karena kepengen alfiyahnya Mbah Jazuli. Itu harus terjadi lagi era cucu-cucunya, jangan sebaliknya. Ya siap demo ya. Gak wani nah santri Peloso pasti. Walat. Nah ini ngeritik yang membangun. Jadi Ibnu Malik karena cucu murid sama Imam Syatibi itu dia ahli qiraah sab'ah. Sehingga bacaan-bacaan di sab'ah itu yang menjadi dalil beliau ketika punya rumus nahwu. Termasuk beliau meyakini bahwa seperti itu ada, yaitu fin nazmi wan nasris sahih. Maksudnya nasrah itu qiraatu Abi Amrin atau ba'dul qurra as-sab'ah membaca apa? Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arhami, bukan wal arhama dalam qiraah itu. Sehingga sebetulnya kalau bicara sanad itu tidak ada ilmu yang asing. Ya tadi karena bapak saya hafid, bapak saya ini teman abahnya ini. Bapak saya dulu akrab sama Gus Mik, Gus Dah. Beberapa kali putranya Gus Dah lahir itu yang semaan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran. Makanya saya ketiban barokah beliau saya juga ngapalkan Quran mulai kecil. Terus saya sambil ngaji di sarang. Jadi saya termasuk wong bejo. Di ngaji fikihnya di sarang, terus saya punya tradisi keluarga Quran karena buyut-buyut saya dari ibu itu semuanya keluarga Quran, yang dari bapak itu keluarga ahli tirakat. Jadi cara kalau daftar wali insya Allah cepet. Karena mbah saya dari bapak itu tidak pernah keluar dari kamar. Jadi kayaknya cepet lah kira-kira gitu. Gambar lah. Iya, jadi saya ini daftar wali ya gampang, daftar ulama ya gampang. Kalau daftar orang goblok, tidak daftar sudah jadi. Itu lebih gampang lagi gitu. Lebih gampang lagi. Saya teruskan menyangkut teori L. Saya sering guyon di mana-mana dan ini nyata. Dulu itu pernah seorang ulama meragukan, jangan-jangan benar-benar cengkeh itu pewangi. Buktinya kalau bikin kue itu dikasih cengkeh supaya tambah wangi. Pertanyaannya secara fikih, kalau cengkeh itu pewangi, berarti orang rokok pas ikhram itu bayar dam. Karena pakai apa? Pewangi. Oke, itu hampir putus. Tapi ada yang nyoal, ya kayak jenengan-jenengan Fasul Masail itu. Berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena itu pewangi. Gitu. Jadi silahkan imamnya ya rokokan, makmumnya. Wah ini kan at-tatayyub yaumal Jum'ah. Wah itu bisa celaka itu. Barokahnya penggugat itu, fatwa itu di-cancel. Udah usah. Batal. Kacau semua. Artinya debat itu penting. Debat itu penting. Karena orang akan tahu. Makanya Alfiyah dari awal sudah memaklumatkan fa'iqatan Alfiyah tabni mu'ti. Karena ilmu itu setelah digugat. Itu kelihatan salahnya. Yang paling masyhur dalam usul fikih misalnya. Ini saya ngomong kelas A karena hormat sama santri Al-Falah. Apalagi ini katanya peserta Fasul Masail. Nara fahmi kebuangan. Samaan gak usah tersinggung biasa saja. Ini kan ranah ilmu. Ya nak mbak-mbak boleh. Wong itu oleh tersinggung. Wong lanang ra oleh. Biasa wong itu tersinggung. Wong lanang kebablasan.
Notabene dalam usul fikih atau dalam hukum fikih itu kan hukum yang wajib, haram, mubah dan sebagainya. Itu banyak ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Padahal mubah itu terkenal sekali, tapi sebagian ulama mengatakan mubah itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena setiap orang melakukan mubah pasti bersamaan dengan itu tarkul haram. Misalnya tidur itu mubah, padahal pas tidur tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, tidak demenan, tidak macam-macam. Berarti tidur itu mubah apa tarkul haram? Tarkul haram wajib apa mubah? Wajib. Berarti turu? Waduh. Potongan-potongan ini untuk ijazah rusak. Nanti jahit gambar. Di situ jelas, sampean kalau nggak percaya cari di Lubul Usul itu. Alasannya Al-Ka'biyah itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Sama siapa takbirnya? Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan pasti banyak keharaman yang Anda tinggalkan. Fa yatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukut tarkul qadzaf. Orang diam artinya enggak bunuh orang. Orang tidur artinya enggak ngrasani orang. Wa tarkul haram wajib, fal mubah wajib. Ternyata akhirnya yang hukum mainstream bahwa mubah itu ada dirubah wal mubah min haitsu dzatu ditambahi min haitsu dzatu karena kalau min haitsu atharul mubah adalah wajib karena terjadi tarkul haram itu barokahnya gugatan akhirnya wal mubah min haitsu dzatu ya umumnya mas saya sarang baca min haitsu dzatu karena masih ngikuti kaul ashab kalau haitsu wajib butuh pada jumlah. Tapi kalau ada yang baca min haitsu dzati anggap ae wong pinter. Mergo roh kaule nak haitsu le mudhof ning mufrad ya anggap ae wong pinter. Utawa pancen ra iso. Ya utawa ketempakannya tapi tidak tahu saya. Jadi ini santai-santai saja sampean dendam ya boleh karena saya gojlok. Tapi saya berhak lebih dendam karena saya jauh-jauh dari kesini untuk ngaji sama sampean gak matur nuwun kebablasan. Padahal saya sesuk harus ngaji di Sedan. Nah kembali ke Said Umar Sato. Said Umar Sato ini punya murid namanya Ahmad bin Syu'aib. Yang akhirnya Mbak Ahmad ini punya putri namanya Mahmudah. Terus punya putra Mbah Mun. Mbak Ahmad Syu'aib ini punya cucu namanya Hamzah Sato. Yang besok saya ngaji. Jadi biasanya ngaji di Sedan itu hanya dua. Yang khataman Quran saya. Yang ngaji pengajian umum Mbah Mun. Mulai dulu ya zaman bapak sama Mbah Mun. Sekarang saya sama Mbah Mun. Sudah ada mungkin 14 tahun saya barengi Mbah Mun. Yang ngaji Qur'annya saya, yang ngaji pengajian umum Mbah Mun. Tapi kalau besok karena Mbah Mun sudah wafat, intaqala ila rafiqil a'la, saya mungkin sama Gus Wafi atau sama siapa. Said Hamzah ini juga yang Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sehingga sanad di daerah saya itu benar-benar jadi sanad yang luar biasa dekat dan bahkan jadi sanad dan ahwalian, bukan sekedar sanad seperti untian mutiara atau untian, tapi memang sadi perilaku. Sampai guyonannya itu orang alim nara setengah hafal i'anah. Orang alim nara pati setengah hafal. Karena i'anah ini dibawa cucunya ke Sedan, ke Sarang, ke Naruan. Bahkan Said Hamzah itu sering tidur di rumah saya dulu. Karena ya temannya buyut saya, temannya buyutnya Gus Akhwas, temannya karena Hamzah itu bin Abdullah bin Umar. Said Umar ini kakaknya sekaligus gurunya Said Abi Bakar Sato Sohibul i'anah. Jadi makanya saya ketemu jenengan ya pede saja. Buyut-buyutku koncone sing ngarang kitab. Lagi putu padha ra iso ngarange lah. Tapi suatu saat insyaallah punya karangan, nggih tunggu mawon. Ojo karangan bunga, karangan kitab maksudnya karangan kitab. Sembrono. Memang benar-benar karang kitab. Nah, kenapa ilmu itu butuh digugat? Kalau enggak ya habis kita. Misalnya kitab Takrib itu mengatakan mabit bimina Musdalifah sunnat apa wajib? Sunnat. Fathul Qorib membenarkan yang benar adalah wajib. Padahal kitab kecil. Karena Fathul Qorib itu nyarai Takrib, kitabnya mau kecil. Itu aja sudah ada gugat menggugat. Apalagi Bahsul Masa. Gue tak berus pirang-pirang dino nganti runtusan, jebule keok. Kan yo isin. Cara saya memang harus ngerengel itu satu-satunya acara ini kan harga diri. Apalagi di daerah santri ini kan isen Gus. Wah, isen pol. Lah musuhnya yang bijak adalah yang memutuskan mauquf.
Makanya kalau Mustafa bilang mauquf, kemungkinannya dua. Kalau nggak bijak ya panjang ra paham. Karena masalahnya mustabih, kayak iya kayak tidak. Nggak apa-apa. Nggak paham itu bagus kok. Kalau memang masalah itu sulit, bagus nggak paham. Kalau sulit kok memaksa paham, ya paham. Saya punya sekian contoh ya, perdebatan ulama. Saya punya kitab namanya itu Al-Ghiyasi. Fil Tithamid Zulam, karangannya Imam Haromen. Saya juga punya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab. Saya juga punya kitab disertasi doktor profesor cucunya masih keluarganya Syekh yang di Syria. Namanya Adib. Niku nulis disertasi doktoral tentang Imam Haromen. Itu luar biasa. Ternyata saya cek isinya Ihya sama Imam Haromen fil fikih, tentu fil fikih karena selain fikih Imam Ghazali itu tidak nginduk Imam Haromen. Sudah saya katakan tadi, fit tasawuf nginduk kutil kulub, fi manaqibil akhyar nginduk kitab apa? Khilyatul Auliya. Dan memang kitab itu harus nginduk supaya muttabi. Itu misalnya fikih begini, pertanyaannya fikih begini. Lau tobaqat dunya al haramu. Lalu kita gimana? Semua dunia ini haram. Lalu orang Islam harus bagaimana? Pilihannya hanya dua. Kamu makan, berarti memakan barang haram. Atau tidak makan, kemudian makanan itu dipakai taqawi ahlil fiski, atau taqawil fusak li fiski. Itu debat. Sampai saya saking lamanya belajar, sampai saya sholat hajat ingin paham. Dan akhirnya paham. Dan ini karena ini lembaga Fathul Masail, silakan Anda uji pendapat saya. Anda boleh tidak cocok, tapi kualat, mesti tak jamin kualat. Karena mikir saya sudah lama dan sudah saya konsultasikan sama Allah lewat istikharah. Sampai dadakan gugat, oh mesti kualat. Nah kalau gak kualat berarti podo elit, podo alime lah, gitu kira-kira. Enggak misalnya gini, saya misalnya ini contoh. Zaid itu fasik. Fasik punya uang 1 juta. Saya ulang lagi, Zaid itu fasik punya uang 1 juta. Delalah pas ketemu Gus Kausar karena melihat wajhul alim itu barokah. Delalah itu. Kepikiran ngekekno duit nih Gus Kausar. Gus uang ini untuk jenengan. Loh saya berkali-kali dikasih orang fasik. Memang khasnya orang alim itu menarik. Angger kira menarik berarti taqabbalallahu minna itu. Saya sering ketemu orang, loh betul. Orang bulat-bulat yang tobat karena ngaji saya itu banyak. Padahal ya enggak ketemu. Kadang lewat YouTube. Saya itu berkali-kali orang tobat itu. Jadi kalau orang kok dengar suara orang alim enggak tobat itu ya masalah. Yang masalah yang alim itu. Ya agak masalah itu, agak masalah. Banyak yang tobat. Saya cerita ini bukan cerita tentang saya, tentang barokatul ilm. Jadi ini bukan urusan ujub takabur, tapi tentang barokatul ilm. Kayak tadi saya cerita barokahnya Gus Dah. Akhirnya Gus Kausar yang dapat ning Jasil. Yang ngaji abahnya, Yang panen saya. yang panen Gus Kausar. Semoga nanti diwales. Nanti yang kangelan ini sing panen anak, tapi ya enggak apa-apa, semua anak itu enggak apa-apa. Saya ulang lagi ya. Ilmu itu, saya tadi cerita kemana yang apa? 1 juta. 1 juta tadi. Gus Kausar karena sufi, sufi latihan, masih coro wali, masih amatir. Milih dan nerima. Wah enggak, saya ini Gus, saya ini orang bersih, enggak mau nerima uang dari orang fasik. Kemudian si fasik ini potensinya. Ya wes, tak kena ora gelem, tak nggo demenan meneh, tak nggo judi meneh, atau tak nggo medok meneh. Tapi kalau gelem, bisa saja orang ngomong gini, kiai ketemu wong fasik gerduwe ya gelem. Potensinya ini kan, lah ini wajib mauquf. Kalau seperti ini wajib mauquf kan. Wajib mauquf ini. Kalau enggak mauquf bahaya. Wajib mauquf ya. Karena kalau nerima ternyata kiai itu sangger duwe kaum fasik lah gelem. Tapi kalau tidak menerima kemudian hadzal zalim yasta'inu bihadzal mal li fi'lil haram. Salah kamu kan? Andai kan kamu terima kan dia tidak punya perangkat untuk beli khamr misal atau beli wedoan. Ini bisa saya beli wedok katanya, enggak tahu saya maksudnya. Tapi gara-gara tidak kamu terima dia cukup punya uang untuk beli tadi yang haram-haram itu. Kamu ikut salah enggak karena menolak? Tapi ketika kamu menerima kemudian orang alim tercemarkan. Wong alim gampang kayak duit meneng. Ayo milih mana? Ayo, silakan dimulai Fathul Masailnya. Ayo silakan. Ayo ini ada mushaf banyak di atas ini.
Jawab sekarang apa enggak usah dijawab? Ini masih 5 menit ini. Masih. Mau kok mau. Ada itu kan. Mau kok kata beliau mau. Nah, tapi sebetulnya padanan seperti ini itu ada. Saya tidak bilang jawab loh. Padanan seperti ini ada. Ya misalnya tadi. Ghanimah itu amwalul kufar. Ya gitu aja, tidak usah saya terangkan detail. Ghanimah itu amwalul kufar. Dan namanya amwalul kufar bisa saja mereka dapatkan dan kebanyakan bukan saja kebanyakan dari jual khomer, jual babi, mungkin nyuwun sewu sebagian jual prostitusi, namanya amwalul kufar. Maka normalnya ghanimah itu haram. Karena min amwalil kufar yang notabene pasti materinya banyak yang haram. Sebab itu normal ketika ghanimah itu diharamkan oleh Nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Oke, itu fikih pertama. Fikihnya Gus Kausar tadi yang masih latihan tasawuf itu benar. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Era Rasulullah Muhammad ghanimah itu dihalalkan. Karena kalau itu dikembalikan ke mereka, pasti yasta'inu nabiha alal ma'asi. Pasti dipakai perangkat maksiat. Makanya ini clear mauqifnya. Yang kubu sebelah nabinya sebelum Nabi Muhammad. Yang kubu sebelah nabinya Nabi Muhammad. Tidak apa-apa. Dan dalam hal seperti ini kita memang boleh ngikuti siapa saja. Makanya itu uniknya Rasulullah ngendikan al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak mengatakan warosati, waris ingsun. Karena Nabi itu kadang punya perilaku yang kelas A, kelas super, sehingga umatnya agak kuat niru. Jadi Joko-Joko sing rapayu rabi, wis niru Nabi Zakaria gitu. Enggak bisa kamu niru sepersis Nabi Muhammad. Istrinya banyak, adil, tentram. Kan enggak mungkin gini niru. Kowe bojone meloro telu mesti masalah tak jamin. Bojo sitok ora persis Nabi, yang Nabi garwane ndak sitok. Gak payu rabi malah ora persis blas. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah al ulama warasatul anbiya. Nah, kebetulan ada nabi yang enggak nikah, yang masyhur Yahya dan Isa. Dan ada ulama kita yang dari itu, Syekh Nawawi. Siapa? Imam Nawawi, maksudnya Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu. Itu enggak nikah. Bukan karena enggak payu, memang enggak nikah beliau. Lalah namanya beliau itu Yahya. Yahya bin Syaraf Zakaria An-Nawawi. Makanya Mbah Mun kalau nerangkan itu nangis. Lah iya. Pangeran cek pinter. Delalah Imam Nawawi jenenge Yahya. Di bapak jenenge Zakaria. Lalah ya ora rabi ya alim. Lah anakku ora rabi tok udah alim kata bapak. Makanya ini bukan al ulama warosati tapi al ulama warasatul. Ada umatnya Nabi yang kuwereng garis keras. Karena niru Nabi Nuh. Ada ulamanya Nabi yang lunak karena niru Nabi Ibrahim. Makanya ketika menyikapi Asra Badrin, tawanan-tawanan Badar, Rasulullah tanya sama Abu Bakar, ini gimana Asra Badrin? Hum asyiratuk, hum aqaribuk. Ini kerabat engkau, ini sanak-sanak. Ya maafkan saja. Sayyidina Umar, itu kan orang-orang yang dulu ngusir kamu, ingin bunuh engkau ya Rasulullah. Humul ladzina akhrajuka wa hammu ayaktuluka kadza wa kadza. Itu kan orang-orang yang dulu ngusir jenengan, ingin bunuh jenengan, ketangkep ya bunuh kok repot. Itu kira-kira Madura ya, enggak tahu saya itu. Ini kan katanya sejawa Madura ya. Enggak tahu, orang Madura turunan Umar apa Joko Tole ya enggak tahu saya. Tahu saya. Secara genetik nasab enggak tahu saya. Tapi ya bagus lah, hirohnya mirip siapa? Umar. Nabi enteng saja. Enggak kayak musuh sekarang kalau ada debat bingung, Nabi ya santai aja. Nabi ngendikan masalu kaya Abu Bakrin masalu Ibrahim. Itsqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masalu kaya Umar kama salinu itsqala rabbil tadzar alal ardi minal kafirina dayar. Enteng saja Nabi, enggak mau kuf. Kenapa? Karena Nabi hafal Quran, sekian ayat untuk ini ada ayat. Nah, kalau sampean kan enggak hafal Quran. Pokoknya ada takbirnya di kitab apa? Pokoknya ada. Wong jenenge kitabe ora roh pemene halamane. Las musibah. Ya sampai sudah lah ini zaman akhir sudah begini sudah baik.